Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga malam hari ini. Di antaranya nikmat sehat jasmani kita, demikian juga nikmat sehat rohani ataupun keimanan kita. Karena sejatinya ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat tersebut, pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kami sampaikan, satu nukilan dari seorang ulama di dalam muqaddimah kitabnya, beliau mengatakan fa inna sayyidani amid dunya as-sihah was sayyidani amil akhirati al-iman faman istama'a fihi sayyidani amid dunya wal akhirah faqad istama'a al-khaira kullah. Bahwasanya puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan dunianya adalah kesehatan, dan puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan akhiratnya adalah keimanan. Faman istama'a fihi sayyidani amid dunya wal akhirah faqad istama'a al khaira kullah. Jika terkumpul pada diri seorang hamba dua kenikmatan tersebut, diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat secara fisik, yang dengan sehat tersebut memudahkan dirinya melakukan aktivitas-aktivitas, bisa datang ke masjid, melaksanakan salat berjamaah, bisa silaturahim, bisa jalan-jalan, bisa bekerja dengan baik, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Di saat yang bersamaan dia juga diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan yang baik pula, yang dengan baiknya iman tersebut menjadikan dirinya senang mengerjakan amal saleh, ke masjid melaksanakan salat berjamaah tanpa senang berpuasa sunnah dan amal soleh yang lainnya. Jika dua hal ini terkumpul pada diri kita, maka pada hakikatnya kita telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dua nikmat ini senantiasa Allah titipkan kepada kita dan mampu kita jaga serta kita rawat dengan baik sampai nanti kita kembali kepada Allah
dan mudah-mudahan kelak di saat nanti tiba waktunya kita kembali kepada Allah, kita pun diberikan Allah anugerah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita muliakan, dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di akhirat bisa dijumpakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak terlupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita masih melanjutkan satu materi yang insyaallah akan kita pelajari secara runut berkaitan tentang perjalanan manusia setelah nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku yang mungkin sering kita jadikan sebagai acuan diantaranya satu kitab ataupun buku yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi yang berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jika diterjemahkan gampangnya ke dalam bahasa kita, ensiklopedi kematian dan peristiwa-peristiwa di alam akhirat setelah nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini perlu kita pelajari? Supaya kita ini senantiasa mengupdate ilmu kita, supaya kita ini senantiasa menambah wawasan kita, apa sih yang nanti akan kita alami, terutama setelah nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk bagian daripada keyakinan kita terhadap salah satu rukun yang kita yakini, yakni iman kepada yang gaib. Setelah nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak lagi hidup di dunia ini. Jika hidup di dunia, maka saat ini bisa kita indra dengan mata kita. Bahkan saat ini bisa kita rasakan dan kita saksikan. Tetapi nanti setelah kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjalani kehidupan di alam kubur ataupun alam barzah, bahkan nanti setelah kita dibangkitkan, kemudian menjalani kehidupan di alam akhirat, maka di sana belum pernah kita saksikan sama sekali. Dan nanti pasti akan kita lewati. Maka di sana disebutkan termasuk bagian daripada keimanan kita kepada hal yang gaib, yang mana nanti pasti kita akan lewati. Mumpung nanti kita saat ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di dunia, maka mari kita pelajari bersama. Mudah-mudahan dengan kita semakin mengetahui ilmunya, saya nanti setelah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala itu arahnya kemana, supaya nanti kita juga tahu apa yang mesti kita siapkan agar nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang paling terbaik, yakni di jannah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita ngajinya pelan-pelan supaya apa? Kita benar-benar paham apa sih yang mesti kita siapkan, apa yang mesti harus kita jauhi, supaya nanti ketika kembali ke akhirat, karena hanya ada dua, kalau tidak wujudnya kenikmatan, maka di sana wujudnya adalah kesengsaraan ataupun siksaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang nanti akan kita pelajari, di antaranya setelah nanti kita di alam barzah, sampai kapan nanti kita menunggu di alam barzah? Menunggu di alam barzah, waktunya tidaklah selama-lamanya. Kapan nanti manusia jeda terakhir kehidupannya di alam barzah? Karena disebut dengan barzah hanya sebatas pembatas antara kehidupan di alam dunia dengan kehidupan di alam akhirat. Itu disebut dengan barzah ataupun di alam kubur. Setelah nanti hari kiamat terjadi atau kiamat dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita dibangkitkan, maka secara otomatis itulah awal kehidupan kita menjalani kehidupan di alam akhirat. Diawali dengan apa? Diawali dengan tatkala nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang paling terakhir,
dikumpulkan di salah satu tempat. Dikumpulkan dalam bahasa Arab hasyara yaksyuru, tempat berkumpulnya disebut dengan mahsyar. Oleh karenanya seringkali kita sebut dengan dikumpulkannya kita di padang mahsyar. Itu adalah kehidupan pertama kali di alam akhirat. Insya Allah nanti kita akan pelan-pelan ngajinya supaya tahu sifat karakter tempatnya seperti apa dan kondisi manusia nanti ketika dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu seperti apa. Setelah nanti menjalani aktivitas di padang mahsyar yang tentunya sangat di sana disebutkan oleh para ulama kehidupan yang cukup mendebarkan sekaligus bikin kita was-was. Bagaimana tidak tatkala nanti kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis dalam keadaan khufatan uratan gullan, dalam keadaan mohon maaf telanjang bulat, tidak menggunakan sehelai kain sama sekali, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, demikian juga dalam keadaan tidak berkhitan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia? Insya Allah nanti akan dijelaskan secara detail oleh para ulama di dalam beberapa kitab yang sudah mereka tulis. Dibedakan Allah Subhanahu wa taala antara orang-orang yang beriman, orang yang baik, demikian juga orang-orang munafik, bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dikumpulkan saja itu kondisinya berbeda, apalagi nanti kalau sudah berkumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti kita akan menunggu sampai berapa lama? Insya Allah nanti kita akan mengetahui ilmunya. Insya Allah pelan-pelan nanti kita akan pelajari. Setelah kejadian di padang mahsyar, maka rentetan kejadian setelahnya seperti apa? Setelah itu disebutkan oleh para ulama, setidaknya semua manusia akan fokus pada satu hal yang berkaitan tentang syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nanti syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalau kita pelajari, masya Allah luar biasa, kita jadi tahu siapa di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka nanti akan mendapatkan syafaat. Demikian juga di antara mereka yang memang secara dohirnya itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad adalah mereka yang hidupnya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di antara mereka ada yang tidak mendapatkan syafaat, bahkan tertolak sama sekali dari syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja mereka? Nanti insya Allah kita akan pelajari. Setelah syafaat nanti ada proses selanjutnya. Disebutkan di sana dalam Yaumul Arad wa Yaumul Hisab. Hari di mana akan ditampakkan semua amal perbuatan yang pernah kita kerjakan hidup di dunia. Semuanya akan ditampilkan. Tidak ada amalan sekecil pun yang akan terlewat. Semuanya akan ditampilkan. Setelah ditampilkan, baru nanti akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan Yaumul Hisab. Setelah ini kejadiannya seperti apa? Setelah itu, masya Allah, yang lebih mendebarkan lagi. Di antaranya adalah akan ditimbang amal perbuatan kita, akan dibagikan catatan amal perbuatan kita, dan diantaranya nanti akan melewati titian sirat, demikian juga akan melewati jembatan, sampai nanti proses yang terakhir, apakah nanti kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Jadi insya Allah nanti yang kita kaji mungkin pelan-pelan setiap pertemuan, harapannya apa? Mudah-mudahan kita benar memahami apa yang kita pelajari dan benar-benar kita siapkan. Sekali lagi, mumpung saya dan panjenengan masih ada kesempatan hidup di dunia, apa yang mesti kita siapkan, apa yang mesti kita hindari, supaya nanti tatkala kita hidup di dunia ini, hidup dalam keadaan baik, dan di saat nanti kita menjelang wafat, wafat kita pun diberikan Allah anugerah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan dijauhkan dari wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Bahkan nanti di alam barzakh kita supaya nanti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dan nanti puncaknya mudah-mudahan saya dan panjenengan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah membahas tentang surga, kita pun akan mengupas surga itu apa saja toh. Yang disebutkan Rasulullah SAW ada beberapa nama, ada beberapa tingkatan, yang mana kalau orang menghendaki pengen dimasukkan ke dalam surga yang tingkatannya paling tertinggi, maka harus kita siapkan
Jangan hanya sebatas kita minta agar nanti dimasukkan Allah ke surga yang paling tertinggi. Surga yang paling tertinggi itu disebut adalah surga Firdaus. Kira-kira nanti orang-orang biasa seperti kita, apakah nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga Firdaus? Kesempatannya sangat terbuka sekali. Karena di dalam Al-Quran banyak dijelaskan, mereka-mereka ini kalau mengamalkan amalan-amalan unggulan tentunya, insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala sudah siapkan satu tempat terindah. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka nantilah orang yang saat ini masih hidup di dunia, tetapi nanti insya Allah ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, calon-calon orang yang akan dimasukkan ke dalam jannah firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah nanti kita akan belajar, demikian juga nanti kita akan dalami tentang neraka itu apa, nama-namanya apa, kemudian bentuk-bentuk siksaannya seperti apa. Supaya apa? Kalau kita tahu ilmunya, maka kita ini benar-benar berusaha dengan sekuat kita mungkin agar nanti dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala dari dahsyatnya siksa api neraka. Bahkan di ayat Al-Quran tegas Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga besar kamu dari dahsyatnya siksa api neraka. Manusia dan batu, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Di mana di neraka nanti akan dijaga oleh malaikat yang sangat keras dan sangat kasar, yang tidak pernah membantah sama sekali perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama memberikan gambaran kepada kita supaya masya Allah kita ini benar-benar berusaha sebaik mungkin agar nanti dijauhkan dari neraka. Ini coba kita terangkan di awal supaya nanti kita semakin semangat untuk menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran ada sedikit gambaran supaya kita ini benar-benar waspada agar nanti kita masya Allah harus punya visi dan misi yang sangat jelas. Saya ini sebisa mungkin nanti bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Jangan hanya diri saya, supaya tidak egois. Saya punya keluarga, sebisa mungkin saya juga bisa menggandeng pasangan saya, istri saya, anak saya. Demikian juga mungkin orang tua saya, mertua saya, keluarga besar saya. Jadi masya Allah sebisa mungkin tidak hanya diri kita, tapi bisa mengajak keluarga besar kita sama-sama memasuki jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Gambaran neraka itu sangat mengerikan sekali. Di dalam surah Al-Ma'arij yang sering kali kami tampilkan atau kami sampaikan, di sana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita di ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Supaya manusia ini masya Allah benar-benar waspada akan nanti tidak dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Ada orang yang di ayat ini mengisahkan ada orang di mana orang ini divonis Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk neraka dan baru diperlihatkan bentuk siksaannya. Ayat terakhir ditutup dengan kalimat kalla innaha ladha. Bisa jadi para ulama memberikan keterangan kepada kita di dalam kitab tafsirnya, orang ini dihadapkan dengan neraka, yang neraka itu disebut dengan neraka ladha. Padahal neraka ladha ini, kalau kita nanti sudah membahas tentang neraka, karakternya itu lebih rendah bentuk siksaannya daripada neraka jahanam. Orang ini baru divonis akan masuk neraka dan baru diperlihatkan bentuk siksaan yang nanti akan dia rasakan. Itu sudah ketakutannya luar biasa. Saking takutnya, di dalam Al-Quran dilukiskan menggunakan kalimat apa? Yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang ini agar nanti bisa dilepaskan Allah Subhanahu Wa Taala dari siksaan yang menjerat dirinya, seakan-akan ingin menempuh semua cara supaya nanti dibebaskan Allah dari siksa tersebut. Dan satu-satunya cara yang muncul dalam benaknya agar nanti bisa terbebas dari siksaan api neraka tersebut,
Kalau hari ini barangkali jabatan sudah tidak ada lagi manfaatnya, harta tidak ada lagi manfaatnya, maka yang terbersih di dalam pikirannya di dalam Al-Quran menggunakan kalimat apa? Lau yaftadi, dia pengen ngadakan barter, dia pengen ngadakan tebusan. Satu-satunya cara yang pengen ditempuh agar nanti barangkali mungkin ada keringanan atau dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka tersebut. Pengen ngadakan barter, pengen ngadakan tebusan. Dan yang dijadikan tebusan ataupun barter itu tidak main-main. Puncak orang-orang yang benar-benar dia cintai. Yang pertama kali, grade A, orang yang paling dicintai adalah anak-anaknya. Kalimatnya bibanihi, dengan anak-anaknya. Barangkali mohon maaf, orang yang divonis ini punya anak, entah laki-laki, entah perempuan, entah yang barep, entah yang busu, seakan-akan ingin matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siksa saja semua anak-anak saya ya Allah, yang laki-laki, yang perempuan, yang barep, yang bungsu, saya jadikan tebusan ya Allah, saya jadikan barter. Yang penting saya ini bisa engkau selamatkan dari siksa api neraka ini ya Allah. Jika dengan anak masih kurang, maka terus dikejar sesuai dengan karakter manusia supaya nanti dia bisa lolos dari hukuman tersebut. Maka dengan siapa selanjutnya? Wasahibatihi, dengan pasangannya. Seakan-akan ingin matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, silakan engkau siksa pasangan saya ya Allah. Jika yang divonis adalah suami, maka yang ingin dikorbankan adalah istrinya. Demikian juga sebaliknya, jika yang divonis adalah istri, maka yang ingin dikorbankan adalah suaminya. Intinya adalah pasangannya. Ya Allah, silakan engkau siksa istri saya ya Allah. Silakan engkau siksa suami saya ya Allah. Saya jadikan barter ya Allah. Saya jadikan tebusan. Yang penting saya ini bisa engkau selamatkan dari dahsyatnya siksa api neraka ini ya Allah. Jika dengan pasangan masih kurang, maka terus dikejar. Dengan siapa? Wa akhihi, saudara-saudaranya. Jika dia punya kakak atau punya adik, seakan-akan ingin matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sangat erat dengan dirinya ketika hidup di dunia. Bahkan beberapa ulama tafsir memberikan pencerahan kepada kita supaya ada gambaran mereka ini siapa saja. Ternyata yang ingin dikorbankan untuk menjadi tebusan atau barter diantaranya adalah kakek neneknya, paman bibinya, dan kerabat-kerabat dekatnya. Seakan-akan ingin matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siksa saja kakek nenek saya ya Allah, paman bibi saya, dan kerabat-kerabat dekat saya ya Allah. Saya jadikan barter ya Allah, saya jadikan tebusan. Yang penting saya bisa engkau selamatkan dari dahsyatnya siksa api neraka ini ya Allah. Jika dengan anak-anak masih kurang, dengan dengan pasangan masih kurang, dengan saudara-saudara masih kurang, dengan kerabat-kerabat dekatnya masih kurang, maka harapan terakhir yang ingin disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dibebaskan dari neraka tersebut sebagai jaminan ataupun tebusan dengan mengatakan siapa? Waman fil ardi jami'an tsumma yunji. Ya Allah, silahkan engkau siksa semua manusia yang pernah tinggal di muka bumi ya Allah. Saya jadikan tebusan ya Allah. Saya jadikan sebagai jaminan ya Allah. Yang penting saya ini bisa engkau selamatkan dari dahsyatnya siksa api neraka ini ya Allah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan panjenengan merenung piyambak nih. Orang tersebut kalau bukan karena ketakutan yang luar biasa, nggak mungkin agar bisa dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari neraka yang belum dia rasakan baru diperlihatkan,
seakan-akan dia ingin mengadakan barter, dia ingin mengadakan tebusan, dan yang dijadikan barter ataupun tebusan tidak main-main. Mereka adalah orang-orang yang paling dia cintai, dengan anak-anaknya, dengan pasangannya, dengan saudara-saudaranya, dengan kerabat-kerabatnya, bahkan dengan semua manusia yang pernah tinggal di muka bumi ini. Oleh karenanya, Masya Allah, dengan kita ngaji ini, nanti akan jadi tahu, supaya ada kesempatan, saya ini mesti mengerjakan apa, supaya nanti hal ini tidak menimpa kepada saya, demikian juga mudah-mudahan tidak menimpa kepada keluarga besar saya. Jadi Masya Allah, insya Allah nanti perjalanan ke depannya, kita akan mempelajari secara utuh perjalanan manusia setelah nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam hari ini, mohon maaf, kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu. Kita baru sampai pembahasan tentang bagaimana agar nanti kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah. Tentunya sebelum membahas perjalanan kita setelah diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedikit membahas tentang tema-tema berkaitan tentang kematian. Jika tema berkaitan tentang kematian, di pertemuan yang lalu kita sudah jadi tahu. Di antaranya, mohon maaf, kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan hidup di dunia itu cuma sekali saja. Berlaku kepada siapapun. Tidak ada manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan hidup kedua kali untuk mengulang. Jadi kalau sudah wafat, maka sudah berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang. Nabi kita seringkali mengingatkan kepada kita dengan mengatakan di dalam hadisnya, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Kematian itu diibaratkan sebagaimana pintu, dan setiap kita nanti pasti akan memasukinya. Bahkan disebutkan kelanjutannya, tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu beragam, tetapi diingat kematian itu terjadi hanya sekali saja. Memang kadang-kadang ragamnya berbeda. Ada orang yang wafatnya harus sakit dahulu, sehingga harus mondok di rumah sakit, kemudian diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang, mohon maaf, sebagaimana kejadian kemarin ini yang masih viral ya, di daerah Aceh dan Sumut dan sekitarnya, itu ada yang diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bencana, terkena lumpur, akhirnya diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ada orang yang, mohon maaf, wafatnya itu ketika terjadi kecelakaan. Belum lama juga ada terjadi kecelakaan di daerah Peluku, Bu. Bahkan suami istri dan dua anaknya terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan pick up, kemudian satu keluarga semuanya meninggal. Memang kadang-kadang caranya beragam. Ada juga yang diwafatkan Allah ketika sedang mengerjakan sholat, dalam keadaan sedang sujud, bahkan sujud terakhir diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ada orang yang sedang baca Al-Quran, menikmati bacaan Al-Qurannya, kemudian diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanawwa'atil asbab. Sebab-sebabnya itu memang beragam, wal mautu wahid, tetapi kematian itu terjadi hanya sekali saja. Begitu sudah meninggal, tidak ada lagi yang namanya pengulangan kedua kali. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, kita coba murojaah sebentar. Di samping kesempatannya itu cuma sekali, bahkan durasi waktunya itu sangat terbatas sekali. Sering disampaikan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum mayajuju dzalik, dan sedikit sekali orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguh usia lebih daripada 70 tahun. Meskipun ada, tetapi kalau kita sensus jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi memang dikabarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diberikan durasi waktu yang lama sebagaimana umat-umat terdahulu. Perkiraannya kalau berjalan normal dan lancar, ya bahasa kita, itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Bahkan kita temukan banyak sekali yang diwafatkan Allah sebelum usia 60 tahun. Demikian juga ada yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguh usia lebih daripada 70 tahun, meskipun nanti kalau kita sensus jumlahnya tidaklah banyak. Ini yang kedua.
Sedangkan yang ketiga, ketika kita mengadat ilmu berkaitan tentang kematian, Masya Allah, saking pentingnya tema berkaitan tentang kematian, di pertemuan yang lalu setelah kita gali ilmunya, di antara ayat yang menurut pendapat para ulama yang dipegang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan ayat yang paling pamungkas yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan 9 malam setelahnya ataupun 9 hari setelah Nabi menerima ayat ini, beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata terdapat di mana? Di surah Al-Baqarah di ayat ke-281. Al-Baqarah ada 286, sementara ayat yang paling pamungkas yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW menurut pendapat para ulama yang paling rajih adalah di surah Al-Baqarah di ayat 281. Isinya apa? Mengingatkan tentang kematian. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan indahnya di ayat ini kita diingatkan tidak hanya sekedar kematian, kita tidak hanya diingatkan bahwasanya suatu saat nanti kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi disandingkan dengan kalimat summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, akan dibalas dengan sempurna atas semua perbuatan yang pernah kita kerjakan ketika kita hidup di dunia. Jadi kata kematian disandingkan dengan balasan supaya manusia ini benar-benar sadar setelah saya meninggal itu bukan akhir segala-galanya. Bahkan di sana adalah pintu awal untuk kita memasuki babak kehidupan yang selanjutnya, yakni di alam kubur ataupun alam barzah, sampai nanti kehidupan di alam akhirat, yang dimana di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Ini kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang keempat, kita sampaikan hanya 4 poin saja. Masya Allah, dengan kita mengkaji tema berkaitan kematian, kita jadi tahu ada satu momentum di mana momentum ini dijadikan oleh para ulama disebutkan sebagai momentum yang paling mendebarkan sekaligus momentum paling menakutkan, dan setiap kita nanti pasti akan menghadapinya, tidak mungkin diwakilkan kepada orang lain, yakni momentum di saat kita berhadapan dengan sakaratul maut kita. Setiap manusia pasti akan menghadapinya, tidak mungkin akan diwakilkan kepada orang lain. Setiap manusia pasti akan berhadapan dengannya, yang disebut dengan sakaratul maut. Karena setiap individu nanti pasti akan berjuang dan berjumpa dengan yang namanya sakaratul maut. Sementara kita tahu gambaran secara umum sakaratul maut itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh cucu beliau Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, qadru syiddatul mauti wa karbihi 'alal mu'min kadharbati bisayfi salasami'ati marrah. Takaran bagi orang yang beriman. Ingat dalam sabda Nabi ini, beliau menyampaikan kepada orang yang beriman, qadru syiddatul mauti wa karbihi 'alal mu'min, kepada orang beriman takarannya tatkala mereka berhadapan dengan sakaratul maut itu diibaratkan sebagaimana orang yang terkena pedang ataupun dipedang. Tidak hanya sekali pedangan, tetapi salasa mi'ati marrah, 300 kali pedangan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya terkena pedang sampai 1000 kali pedangan itu jauh lebih ringan daripada ketika seorang mukmin berhadapan dengan sakaratul mautnya. Ini gambaran secara umum, memang sangat mengerikan dan sangat mendebarkan. Panjenengan silakan buka di dalam sejarahnya. Bahkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, itu pun merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika beliau berhadapan dengan yang namanya sakaratul maut. Cuma nanti banyak hikmahnya mengapa sekelas Nabi Muhammad SAW beliau merasakan rasa sakit. Di antaranya hikmahnya adalah ini sebagai bentuk ujian kepada Nabi Muhammad SAW.
wa taala. Demikian juga di sini ada sebagai bentuk bahwasanya sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka senantiasa waspada ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Itu juga di antara umat-umat Nabi Muhammad pun nanti akan ikut merasakan rasa sakit ketika berhadapan dengan sakaratul mautnya. Tetapi masya Allah, ada satu ilmu yang barangkali jarang disampaikan oleh para asatid, di mana kita temukan ada satu momentum. Karena saking cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, masya Allah, Nabi Muhammad itu sangat cinta sekali kepada umatnya. Jangankan kepada umat yang saat itu beliau jumpai secara langsung, yakni para sahabat, kepada umatnya yang beliau tidak berjumpa secara langsung, beliau juga mengisyaratkan satu kerinduan yang luar biasa. Dalam satu kesempatan Nabi pernah menyampaikan, ana mushtaqun bi ikhwani, saya itu sangat rindu sekali dengan saudara-saudaraku. Para sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, duhai Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudara panjenengan? Maka dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bal antum ashabi, bukan, kalian bukanlah saudara-saudaraku yang aku maksud pada sabda kali ini. Kalian adalah sahabat-sahabatku yang hidupnya sezaman dan menyertaiku. Ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Adapun saudara-saudaraku yang sangat aku rindukan kelak pertemuannya adalah mereka yang belum pernah melihat wujudku sama sekali, tetapi mereka mengimani terhadap ajaran yang aku bawa. Jika para sahabat, maka kita bahasakan mungkin wajar melihat langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kepada orang-orang seperti kita yang rentang waktunya bahkan kurang lebih sampai 1400 tahun, jauh hari sebelum berjumpa dengan kita, Nabi kita sudah mengisyaratkan kerinduannya untuk bertemu dengan umat-umatnya, dan mudah-mudahan itu adalah orang-orang seperti kita ini. Jadi masalah cinta sekali Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Di antaranya nanti panjenengan bisa jumpai tatkala momentum Idul Adha. Nabi Muhammad itu biasanya kalau Idul Adha paling sedikit beliau ini berkurban ataupun udhiyah minimal dengan 100 kambing. Dan Nabi Muhammad ketika menyembelih kambing, apa yang beliau berdoakan? Bismillahirrahmanirrahim. Hada min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah persembahan dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Demikian juga untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang barangkali, mohon maaf, seumur hidupnya belum mampu untuk berkorban ataupun berudhiyah. Itu pun dipikirkan sekali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata pada saat momentum sakaratul mautnya, Nabi juga membicarakan ataupun sangat mengingat kondisi daripada umatnya, sehingga muncullah satu permintaan dari beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma menurut keterangan para ulama hadis, karena bahasa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah jika diperkenankan, beliau ternyata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jika diperkenankan, mohon timpahkan seluruh rasa sakit yang nanti akan dialami oleh umatku ketika mereka berhadapan dengan sakaratul maut, tolong timpahkan keseluruhannya hanya kepadaku ya Allah. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung saya ini belum meninggal, timpahkan keseluruhannya kepadaku ya Allah, supaya nanti umatku tidak lagi merasakan ketika mereka berhadapan dengan sakaratul maut. Ini karena apa? Karena saking cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nanti kalau sampai pembahasan tentang syafaat Nabi di akhirat saja membuktikan tentang Nabi kita Muhammad SAW itu saking cintanya kepada umatnya akan tetap dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya Allah, sakaratul maut itu adalah momentum yang sangat mendebarkan, bahkan sekaligus menyakitkan. Cuma melalui perantara Nabi Muhammad SAW, barangkali mohon maaf dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan dikembalikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti panjenengan nanti kalau senang baca kitab, itu masya Allah beberapa ulama itu sedikit membedakan
antara umat-umat sebelum Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan sakaratul maut, itu biasanya Allah SWT membedakan. Membedakannya apa? Adapun umat-umat sebelum Nabi Muhammad, bahkan menimpa kepada orang-orang solehnya, itu semuanya dipukul rata oleh Allah SWT, merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika mereka berhadapan dengan sakaratul mautnya. Sementara umatnya Nabi Muhammad SAW dijadikan Allah bervariasi, dan ini alhamdulillah kita temukan dalam keterangan-keterangan yang sahih. Di antaranya ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang ketika nanti berhadapan dengan sakaratul mautnya, itu hanya diibaratkan kal-qars, sebagaimana orang dicubit, disebutkan dalam beberapa hadis. Masya Allah, orang yang wafat dalam keadaan syahid fisabilillah, ma yajidu syahid min alamil mauti illa kal qarsa. Tidaklah seorang yang wafat dalam keadaan syahid fisabilillah, ketika berjumpa dengan sakaratul mautnya, mereka tidak merasakan rasa sakit kecuali hanya sebatas sebagaimana orang digigit semut ataupun dicubit. Digigit semut kemudian wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ulama memberikan satu gambaran kepada kita. Bagi orang-orang soleh secara umum digambarkan sebagaimana kasya'rah, ada rambut yang jatuh di adonan roti. Jadi barangkali mungkin ibu-ibu sedang buat roti, ya. Di sana ada tepung, kemudian ada air, bahan-bahannya ketika kita membuat, dilala, mohon maaf, ada rambut panjenengan yang jatuh dan kondisinya masih basah, belum kondisi kering. Ketika diambil itu masih muda. Ini diibaratkan sebagaimana orang-orang yang wafat dalam keadaan beriman secara umum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara umatnya Nabi Muhammad itu pun akan ada yang merasakan rasa sakit yang berlebihan. Digambarkan oleh para ulama sebagaimana ada kawat berduri dimasukkan ke dalam daging tubuhnya, bahkan bentuknya itu berserakan, kemudian ditarik secara paksa. Orang tersebutlah yang merasakan rasa sakit ketika berhadapan dengan sakaratul mautnya. Dan Masya Allah, kita jadi tahu hikmahnya, ternyata setiap manusia itu nanti pasti akan berhadapan dengan sakaratul mautnya. Cuma kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita kerjakan secara maksimal, di saat nanti kita berhadapan dengan sakaratul maut kita, mudah-mudahan nanti kita tidak merasakan rasa sakit yang berlebihan ketika berhadapan dengan sakaratul maut kita, sehingga nanti kita harapannya sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian juga disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an yang di sana menggambarkan tentang karakter malakul maut yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama malakul mautnya, pencabut nyawanya yang diutus Allah, cuma di ayat tersebut dibedakan di surah An-Nazi'at. Di ayat pertama, karakter malaikat yang mencabut nyawa adalah mencabut nyawa dalam keadaan keras, sekeras-kerasnya. Wan nazi'ati gharqa. Jadi mencabut sampai ke dalam-dalamnya. Bahkan diibaratkan oleh para ulama supaya kita ada gambaran, geng. Panjenengan kalau sedang nyabut, ada pohon yang akarnya cukup banyak. Dicabut sekali tidak bisa. Dicabut 2 kali tidak goyah. Dicabut 3 kali barangkali mungkin keluar sedikit, setelah itu kembali lagi. Itu sama diibaratkan. Kalau panjenengan menyaksikan ada orang ketika berhadapan dengan sakaratul mautnya, itu seakan-akan orang ini nggak bisa meninggal, lama sekali proses meninggalnya. Barangkali seperti ini sedang mendapatkan ujian, merasakan rasa sakit ketika berhadapan dengan sakaratul mautnya. Sedangkan ayat kedua itu kebalikannya, wan nasyitati nashta. Dicabut nyawanya, tetapi Masya Allah karakternya itu lembut, selembut-lembutnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ada rambut ketika jatuh di adonan roti kemudian diambil, maka insya Allah mudah, dan itu mudah-mudahan nanti menimpa kepada diri kita. Oleh karenanya dengan kita tahu ilmunya tersebut, maka mau tidak mau harus kita siapkan
mumpung masih ada kesempatan. Apa itu yang kita siapkan? Yakni kita siapkan dengan matang supaya nanti begitu tiba waktunya kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita menyiapkan agar diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya dan kemarin sudah kita kupas sebagian, kita akan mengkaji secara seksama tips agar nanti kita bisa diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita buka dari beberapa kitab, nanti setidaknya hanya ada 4 tips yang ditulis oleh para ulama. Mudah-mudahan kalau kita bisa memaksimalkan, barangkali nanti kalau sudah memasuki tips, saya ingin ajak kepada panjenengan dialog. Karena tips yang keempat itu kita diajak benar-benar untuk merenungi. Apalagi mohon maaf Bu, kalau usia panjenengan saat ini sudah di atas 40, apalagi sudah 60 tahun. Kita diajak untuk benar-benar mengerahkan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk setidaknya mencari satu amalan unggulan. Yang amalan unggulan itu kita jadikan sebagai amalan yang mudah-mudahan nanti kita dijemput Allah Subhanahu wa taala dari jalur amal soleh tersebut. Panjenengan yang sudah menemukan amalan unggulannya sholat, mudah-mudahan dipanggil Allah ketika sholat. Dengan Al-Quran, dipanggil Allah dengan Al-Quran. Insya Allah nanti kalau sudah memasuki pembahasan tentang tips untuk meraih husnul khotimah, nanti insya Allah nanti metodenya kita ajak panjenengan dialog supaya nanti masing-masing kita bisa terbuka hatinya. Setidaknya ayo kita paksa menemukan satu amalan unggulan, yang amalan unggulan itu kita jadikan mudah-mudahan dari amalan ini nanti Allah turunkan rahmatnya sehingga nanti kita diwafatkan dari jalur amal saleh tersebut. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga nanti kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya. Barangkali demikian bisa kami sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.